promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Saya yakin pasti kabarnya luar biasa. Amin. Hari ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita merayakan ya Bapak Ibu ya, merayakan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Maka daripada itu, hari ini saya mengundang untuk kita semua membuka hati, membuka jiwa dan pikiran kita semua ya untuk merayakan bersama-sama. Memang tahun ini ibadahnya berbeda dengan tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Amin. Amin. Maka daripada itu kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari semua saya undang untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami buka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari semua saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita merayakan kelahiran kita Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kesukaan bagimu
dunia gembiralah. Come on. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Beri hatimu kepadanya bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama sekali lagi katakan bersama-sama bersyukur. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, tubuh turut semua marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji. Mari angkat suaramu katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari sama-sama katakan hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kebenaran. Come on. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia. Mari angkat suaramu sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Christ, for He alone is worthy, for He alone is worthy. Come on, for He alone. For He alone is worthy. Christ, the Lord, we give You all the glory. Come on, we give You all the glory. We give You all the glory.
Angkat suaramu. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, oh, dan dipuji. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Hadirat-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Maka dari itu saya berdoa Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Biarlah hadirat-Mu, urapan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Dan di tempat mereka di mana berada. Yang memberikan pengharapan, memberikan kemenangan di tengah sesak sekalipun. Mari katakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Oh, come on. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Come on church, sing it. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Come on, Immanuel. Immanuel, Immanuel,
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman, ku berserah sepenuhnya Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Pada saat Natal yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sekalipun wabah COVID-19 yang melanda dunia, bahkan bangsa kita, yang diintimidasi dengan rasa kekhawatiran, kebingungan, bahkan intimidasi kematian. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan masih ada di atas semua ini. Makanya di saat Natal berita sukacita ini saya akan beritakan kepada kita sekalian. Yaitu firman yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, berikan kami firman-Mu yang dahsyat. Firman yang menyembuhkan bagi kami yang sakit. Firman yang menyembuhkan bagi kami yang lemah. Firman yang membangkitkan kami jika semangat kami patah. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Firman-Mu adalah makanan bagi kami. Dan kami mau hidup dari firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kuasa yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya. Dan memberikan semangat yang luar biasa kepada yang patah hati, yang jatuh dibangkitkan kembali. Sehingga kami ketika dengar firman-Mu ada solusi, ada kekuatan, ada kemampuan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita deklarasikan dulu pengakuan kita. Mari kita melihat. Kita sama-sama baca, deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tema yang kita bahas di saat Natal yang luar biasa ini adalah Immanuel. Sekali lagi, Immanuel. Nah, apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya 7 ayat 14 memberikan nubuat kurang lebih 400 atau 500 tahun ke depan. Yesaya bernubuat tentang Immanuel ini. Tertulis di Yesaya 7 ayat 14. Mari kita baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Menamakan dia Immanuel. Itu beberapa tahun yang lalu, 400-500 tahun yang lalu. Dan benar setiap firman yang dikatakan pasti digenapi. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah lewat nabi-nabinya pasti digenapi. Kurang lebih 400-500 tahun ke depan, bahkan 600, Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di dalam perjanjian lama Allah menyatakan penyertaannya kepada umatnya.
yaitu tentang Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tanda penyertaan Allah di bangsa Israel kalau dia siang hari yang bernama tiang awan. Kalau malam hari tiang api, Bapak Ibu sekalian. Tuhan membuat tanda. Dikatakan di firman Tuhan Matius 1:23, anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Nah, Bapak Ibu, tahun 2020 merupakan tahun yang sulit karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah menimbulkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keluarga, dan lain-lainnya. Kunci kemenangan di masa ini adalah bila kita selalu menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia selalu beserta kita. Karena Dia adalah Sang Immanuel itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang kita alami bila kita meyakini penyertaan Allah di dalam hidup kita. Yang pertama, penyertaan Tuhan memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Penyertaan Tuhan memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Nah, saudaraku, di Yesaya 8 ayat 23 bagian A dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Memang saudara, kondisi kita hari ini hari yang sangat menakutkan, mencekam. Badai bisa datang, tapi badai pasti akan berlalu, Bapak Ibu. Badai COVID ini sedang berjalan dan sangat membuat bangsa-bangsa cemas. Tapi satu hal Tuhan katakan, Allah beserta kita. Masa yang sulit tidak akan pernah bertahan selamanya. Itu ada musimnya, Bapak Ibu. COVID ini ada musimnya. Ketika bangsa Israel mengalami dijajah dalam musim kepemimpinan Midian, kepemimpinan maksud saya kepemimpinan daripada Gideon. Mereka mengalami lockdown 7 tahun, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita bisa melihat Alkitab mencatat tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kita berdoa, Bapak Ibu. Kesulitan itu boleh datang tapi tidak akan bertahan lama. Nah, orang ulet akan bertahan dalam kesulitan. Sekalipun kita mengalami kesulitan, keadaan mencekam pada hari-hari ini, tapi kalau kita ulet, lakukan sedikit demi sedikit. Alkitab mencatat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami itu biasa. Sebab Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita bisa menanggungnya. Mengatasinya. Saudaraku, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Yang kedua, jika kita percaya penyertaan Tuhan, Immanuel, saya buat kalimat seperti ini, bahwa penyertaan Tuhan membuat masa depan penuh harapan. Penuh harapan. Saudaraku, ya Yesaya 8:23 bagian B sampai ayat pasal 9 ayat 1 dikatakan apa? Kalau dahulu Tuhan merendahkan, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Oh, haleluya. Kehadiran Yesus dalam penyertaannya adalah bisa mengubah keadaan gelap kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu saudara sekalian, seburuk apapun masa lalu yang kita alami, Tuhan menyediakan masa depan cerah bagi orang yang percaya. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Penyertaan Tuhan membuat kita ada harapan. Maka itu berharap. Berharap saja. Jangan putus asa. Kalau firman Tuhan dinyatakan, pasti dia menggenapinya. Apa keadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, secara umum COVID-19. Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh, bukan setengah, penuh harapan. Saudaraku, di tahun 2020 ini akan sebentar kita lalukan lewati. Dan tahun 2021 adalah tahun yang baru. Kita berharap, kita percaya bahwa Tuhan yang membawa kita ke tahun 2021. Dan Tuhan sendiri yang menyertainya. Dan ada penyertaan yang sempurna. Saya yakin kita ada progres, kita ada kemajuan yang nyata. Sebab dia yang menyatakannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, penyertaan Tuhan memberi sukacita dalam kesukaran. Penyertaan Tuhan memberi sukacita dalam kesukaran. Yesaya pasal 9 ayat 2 bagian A dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Oh haleluya. Bapak Ibu bisa bedakan happy atau joy atau bahagia dengan sukacita. Sukacita itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau bahagia itu datangnya dari dunia. Nah, sukacita ini tidak bisa diberi oleh dunia. Saudaraku dalam kasih Kristus, Tuhan katakan penyertaan itu dia bisa memberikan sukacita di dalam kesukaran. Kesadaran akan Immanuel akan memberikan kita sukacita. Sukacita itu akan memberikan kekuatan. Nehemia pasal 8 ayat 11. Tadi saya katakan sukacita datangnya dari Tuhan. Dan itu tidak sama dengan pemberian dunia ini. Jika kita tawar, di Amsal dikatakan 24 ayat 10. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita akan kecil. Wow. Makanya Bapak Ibu, kita perlu sukacita ini. Namun bila kita punya sikap optimis, hati menjadi teguh, sukacita menambah kesehatan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di Amsal 17:22. Imunitas tubuh akan meningkat untuk mengatasi penyakit. Di tengah tantangan hebat di tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini, biarlah kita tetap meyakini penyertaan Allah yang memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Dan masa depan yang cerah Tuhan bisa buat bagi kita dan sukacita di dalam kesukaran. Saudaraku, ketika Paulus di penjara, dipasung kakinya, tangannya juga diborgol. Tapi ketika sukacita itu datang kepada mereka, wow, keadaan yang mencekam, keadaan kegelapan, keadaan yang membuat mereka terhempit, dipasung, ada kekuatan yang dahsyat. Mujizat terjadi. Pintu penjara bisa terbuka dan belenggu juga terlepas. Wow, haleluya. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, inilah yang saya alami ketika saya mengalami kesukaran besar pada saat saya menghadapi penyakit COVID-19. Dokter menyatakan itu positif. Tantangan, intimidasi sangat berat yang saya hadapi.
Kesukaran itu sepertinya mendesak saya untuk susah bernapas. Membuat saya sulit untuk bangkit menerima kekuatan. Nah, satu hal yang membuat saya kuat kembali, benar bahwa penyertaan Tuhan itu menghasilkan sukacita waktu mengalami kesukaran. Saya mengambil tindakan untuk kompromi kerjasama dengan sorga. Dan saya membuka YouTube tentang lagu yang sangat membuat imun saya naik dan sukacita besar. Dan saya mengalami kekuatan demi kekuatan setiap hari. Lagu itu berkata begini. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. 14 hari saya di rumah sakit mengalami kesukaran besar, di tempat tidur tepar, tapi terhadap hadirat Tuhan menghasilkan sukacita dalam diri saya, dan saya menerima kekuatan. Imun saya naik dan saya mengalami kesembuhan yang luar biasa hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Saya nyanyi terus. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Mari kita sama-sama. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu, beberapa yang lain juga sakit COVID. Ada wabah ini, sebab penyakit COVID ini bukan aib Bapak Ibu. Bukan karena dosa, tetapi ini wabah. Jadi Bapak Ibu yang sakit kena COVID jangan merasa minder. Karena ini wabah atau gempa bangsa-bangsa. Ini sesuatu yang kita harus hadapi. Dan Alkitab mencatat apapun penyakitnya, termasuk COVID, oleh bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Saya buktinya Bapak Ibu. Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Memasuki tahun 2021 ini. Kita sudah mengalami penyertaan Tuhan 2020. Jangan ragu penyertaan Tuhan. Dia adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan Bapak Ibu. Nah hari ini, bangkitkan rohmu, tundukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus. Di saat Natal, keadaan wabah COVID-19 tanggal 25 Desember ini, bersukacitalah, sebab Allah menyertai kita. Haleluya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Dan kita memasuki tahun 2021 adalah tahun kepastian bagi kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang kami sembah. Allah Immanuel yang menyertai umatnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di tahun ini kepada tahun yang baru 2021. Jamalah setiap kami umat-Mu. Dan kami percaya penyertaan-Mu adalah sempurna, Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus Kristus adalah pendamai untuk segala dosa kita.
dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita masuk ke dalam doa berkat. Angkatlah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu, saudara sekalian, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil daganganmu, hasil pekerjaanmu. Dari tahun 2020 ini memasuki tahun 2021. Penyertaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menaungi kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Saya Pendeta Andrews sebagai Gembala Jemaat Trust Spirit, GBI Trust Spirit, mengucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember untuk kita semua keluarga besar GBI Trust Spirit dan cabang-cabangnya. Kiranya semangat Natal, sukacita Natal tidak bisa dipadamkan oleh COVID wabah 19 ini. Tetap semangat karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan sesuai dengan tema Natal gereja kita hari ini, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Dan selamat tahun baru 2021 yang tentunya kita dengan yakin, dengan iman percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam kehidupan kita. Dan kita tetap optimis hari depan yang lebih baik, yang terbaik Tuhan siapkan bagi kita di 2021. Dan kita terus berdoa yang terbaik bagi bangsa kita, bagi keluarga kita. Tetap kuat, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.